true health atau kesehatan sejati. Dan itu achievable. As long as teman-teman itu action. Selamat pagi teman-teman, welcome to my YouTube channel. Pagi ini seger banget, saya memang lakukan ini setiap pagi karena saya tahu kita dalam kondisi banyak di rumah, tapi itu tidak menyetop saya untuk berolahraga. Ngomongin sehat, teman-teman tapi sering nggak sih berasa badan seger, badan sehat, tapi kok gelisah, ada yang nggak enak. Nah, pada topik hari ini saya pengen bahas satu topik yang namanya true health. Tapi supaya lebih seger, saya ganti baju dulu ya. Oke. Udah seger nih saya nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka main golf, contact me, kita bisa main bareng. Yuk, kapan-kapan yuk. Nah, pada momen ini saya ingin bicarakan sesuatu tema yang sebetulnya umum. Kita tuh sering denger kalau kita itu ulang tahun, kita tuh sering disalamin, semoga teman-teman sehat, sebanyak rezeki, bahagia. Nah, saya itu juga sering denger hal seperti itu, tapi kita miliki nggak sih? Itu jadi momen buat saya berpikir, rasanya ketiga hal tersebut itu sangat penting, yaitu kita punya kesehatan tubuh, kita punya kesehatan finansial, dan juga kesehatan mental. Yang saya sebut itu adalah true health atau kesehatan sejati. Nah, bagaimana sih kita itu bisa menggapainya, teman-teman? Ketiga hal tersebut itu saya pikir tidak bisa dipisahkan. Sehat tubuh, sehat finansial, sehat mental. Kita lihat deh teman-teman di sekitar kita. Banyak nggak orang-orang yang uangnya banyak, tapi sakit-sakitan? Kesehatan sejati tercapai nggak? No. Kita lihat lagi sekitar kita. Orangnya sehat, tapi bokeh. Banyak nggak? Banyak teman-teman. Sehat sejati dicapai nggak sama orang tersebut? Tidak. Nah, kita lihat lagi umpamanya. Kalau orang sehat masih uangnya dapat gaji masih terus-menerus, tapi kerjanya seperti kuda. Belasan jam sehari, nggak ketemu keluarga. Apakah dia bahagia? Apakah dia sehat mentalnya? No, itu saya lihat baru patah satu loh. Bagaimana dengan kalau patah dua? Ini tiga, kesehatan sejati. Itu rasanya kita semua berhak memilikinya. Bagaimana sih caranya kita bisa menggapai kesehatan sejati tersebut? Kesehatan tubuh itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita sebagai manusia itu wajib menjaganya. Itu hal yang normal, kita menjaga tubuh. Pertama adalah kita makan makanan yang tidak berlebihan. Ya, kita makan lebih banyak sayur-sayuran dan kita berolahraga secara rutin. Dan banyak sering diabaikan adalah pentingnya minum air putih. Dengan kita mengkonsumsi air putih yang tepat, yang bisa mengakomodasi 72% dari tubuh kita loh. Banyak orang nggak sadar loh, 72% dari tubuh kita air. Dan ini sering diabaikan. Dengan simple thing kita meminum air yang tepat, 72% dari badan kita sudah oke. Jadi, makan yang sesuai dengan anjuran, olahraga, dan minum air putih yang tepat sesuai dengan berat badan, itu amatlah penting. Tidak kalah pentingnya yaitu kesehatan finansial. Semua juga pengen jadi kaya, betul nggak? Semua juga pengen punya income yang stabil dan terus berkembang.
tetapi ini harus diperjuangkan. Saya memutuskan untuk masuk ke dunia entrepreneurship. Nomor satu tujuan utama saya adalah apa? Membangun sebuah sistem. Sistem di mana saya bangun pelan-pelan. Saya berjuang di masa golden period saya, di masa saya semangat. Ya, sehingga pada waktunya nanti sistem itu akan bekerja untuk saya, untuk keluarga saya. Di masa saya nanti sudah lewat masa golden period, sistem itu terus bekerja dan menghasilkan income untuk saya. Jadi berbisnis itu bukan sekedar mengejar untung, tetapi kita mengejar pembangunan sistem, pembangunan manusia, sehingga nanti bisnis itu bisa turn to be an autopilot for us. Dengan kita sudah membangun kesehatan tubuh, dengan tercapainya kesehatan finansial, itu akan bergulir. Kita akan masuk automatically ke kesehatan mental, di mana kita itu memiliki waktu. Bila kita sudah masuk ke dunia entrepreneurship, sistem sudah mulai berjalan, ya, kita bisa decide kapan kita mau kerja, kapan kita mau liburan, kapan kita mau spend our time with family, dan di situ nanti setelah itu bergulir, kita akan less worry. Kekhawatiran kita akan lebih mengecil dan kita akan melihat ke future secara lebih hopeful. Hal simpel seperti yang saya tabutkan tadi dari wish happy birthday yang mengatakan semoga sehat, banyak rezeki, bahagia, itu bisa kita masukkan ke dalam hati, bisa kita fisikkan, dan kita itu berhak memilikinya. Itulah penjelasan singkat saya mengenai True Health yang teman-teman di luar sana pun berhak memilikinya. Dan itu achievable. As long as teman-teman itu action, melakukannya. Tanpa action semuanya nggak akan bisa terjadi. Saya akan memperlihatkan sebuah graf yang dapat digunakan oleh teman-teman semua untuk mereview kondisi True Health dari setiap masing-masing individu. True Health atau kesehatan sejati terdiri dari 3, yaitu kesehatan tubuh, kesehatan finansial, dan kesehatan mental. Di grafik ini kita bisa melakukan review, ya, dengan apa yang kita kerjakan sekarang, dengan habit-habit yang kita lakukan sekarang, kita bisa lihat. Ada garis horizontal turun, itu adalah garis yang menunjukkan 5 tahun yang lalu. Lalu ada garis horizontal turun kedua, itu menunjukkan poin di mana itu adalah sekarang. Di sisi kesehatan tubuh, secara umum, kita terjadi penurunan. 5 tahun yang lalu kita udah pasti lebih sehat, ya. Sekarang kita mungkin naik motor aja sudah masuk angin, ya. Dulu 5 tahun yang lalu kita seger, ya, hujan-hujanan nggak masalah. Itulah yang terjadi secara fakta. Grafiknya menurun. Dari sisi finansial, dilihat dari tabungan mengendap di setiap akhir bulan. Kondisi ekonomi, ya, walaupun kita sudah menerima gaji secara rutin, menerima kenaikan gaji, ya, tetapi inflasi selalu lebih tinggi. Kebutuhan anak-anak selalu lebih tinggi. Sehingga secara umum, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita bekerja sebagai profesional, biasanya kondisi kesehatan finansial dari 5 tahun lalu ke sekarang grafiknya menurun. Dari sisi kesehatan mental, yang kita lihat adalah sisi kekhawatiran. Dari sisi banyaknya waktu yang kita bisa spend untuk keluarga atau untuk hobi kita, ya, kita bandingkan. Karena memang kondisi finansial yang yang menurun, kita automatically akan bekerja lebih keras untuk memenuhi semua kebutuhan. Sehingga waktu pun antara 5 tahun yang lalu dan sekarang biasanya secara umum kita lebih punya sedikit waktu. Dan dari sisi kekhawatiran, apakah 5 tahun yang lalu dan sekarang kita lebih rasanya sekarang lebih nyantai? No, biasanya kita akan merasa lebih khawatir. Sehingga di sini terlihat grafiknya pun menurun. Nah, teman-teman semua, jawab sendiri dengan jujur
bila memang kondisi ya yang terjadi pada diri teman-teman semua itu menurun, ada garis lagi yang vertikal menurun, itu menunjukkan 5 tahun yang akan datang. Coba teman-teman visualisasikan dari grafik yang sudah saya present dengan kondisi 5 tahun yang lalu dan kondisi sekarang. Bila semuanya atau ada bagian yang menurun dan teman-teman tidak melakukan perubahan apapun, teman-teman bisa bayangkan apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang. Semoga teman-teman tidak semuanya menurun, tetapi lakukan perubahan bagi saya. Sehingga kita itu bisa mencapai kesehatan sejati yang kita dambakan. Nah teman-teman, sekarang saya mau tahu nih, teman-teman apakah udah mencapai ketiga solusi tersebut, yaitu True Health? Kalau belum, silahkan tulis di kolom komen, kita diskusikan di sana yuk. So, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan klik loncengnya ya. See you in the next video.